Majelis Keluarga Indonesia dengan bangga mempersembahkan Roda Kehidupan selalu Allah pergilirkan antara doa sakinah mawaddah warahmah, bahagia hingga surga, sampai prahara yang Allah takdirkan begitu indah, membuat setiap kita belajar pada setiap keluarga Nabi, keluarga sahabat, hingga keluarga para pejuang. Makhluk Allah senantiasa bertasbih dengan caranya sendiri. Sementara manusia terlarut dengan kesibukannya, bersama atau tidak bersama Allah. Tidak banyak yang didapat dari bangku sekolah, terutama pelajaran kehidupan. Kini, saatnya kita belajar bersama. Sekolah Ayah Bunda. Sesurga sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 alhamdulillahilladzi binikmati tatimus salihat walladzi anzalna sakinata fi qulubil muslimin walladzi anzalna qur'ana fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasul ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Allahumma ya mufakih Daud, kasih fakihna, wa ya mufahim Sulaiman fakihna. Allahumma fakihna fid din wa alimna at-ta'wil. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, biasa kalau awal-awal nih baru berenam dulu kita nih. Nanti habis itu baru deh. Makin banyak, makin banyak. Malam hari ini kita akan menghadirkan kesyukuran kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, di mana ketika menghadirkan begitu banyak kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah bagian yang harus menjadi bagian yang kita lengkapi dengan salawat serta salam kehadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, ahlul bait, dan ketika bicara tentang pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Seperti lazimnya kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbagai macam persoalan, maka seyogyanya kita mendoakan saudara-saudara kita, para pengurus MKI, seluruh asatisnya, dan seluruh jamaahnya menjadi bagian dari golongan orang-orang yang senantiasa Allah berikan hidayah, inayah, maunah, iradah, dan semoga kita semua menghadirkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam
dalam berbagai konteks sampai kita mampu menghadirkan yang namanya eh, keistiqomahan menjalankan keislaman kita sampai akhir hayat kita. Dan mudah-mudahan keistiqomahan ini menyebabkan kita menjadi golongan orang-orang yang eh, terselamatkan dengan syafaat Rasulullah SAW, terselamatkan dengan syafaat Al-Quran yang kita baca, dan tentu menjadi bagian yang sangat diharapkan adalah doa bagi saudara-saudara kita yang mungkin malam ini sedang sakit, sedang dirundung masalah, ada yang terlibat hutang, ada yang macam-macam. Kalau kita eh, menelisik kepada bagian yang tidak semua kita hidupnya biasa-biasa saja atau em, aman-aman saja gitu ya. Tapi bagian yang ketika kita paham Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu senantiasa eh, memberikan ujian-ujian atau bagian yang mendewasakan kita, membuat kita berpikir panjang tentang hikmah atau persoalan-persoalan yang ada. Nah, malam hari ini insya Allah kita akan bicara tentang suami nanggung, istri jawab. Jadi bicara tentang tanggung jawab, apa ya, hak dan kewajiban lah ya. Kalau kita bicara perspektifnya keluarga itu. Maka eh, kalau kita secara umum saja gitu ya, suami lebih banyak loh tanggung jawabnya. Beri mahar ya untuk em, pernikahan, kasih nafkah yang layak sesuai kemampuan, memberikan sandang, ya, papan, pangan, ya. Kemudian yang sering terlupakan adalah mengajarkan agama kepada istri. Jadi istri nggak usah ngaji, suaminya yang ngajarin. Jadi kalau lihat bagaimana Rasulullah SAW membentuk keluarga yang madani di ketika itu, kita bisa lihat bahwa semua para pria ngajinya sama Rasulullah SAW. Suaminya pulang mengajarkan transformasi apa transfer informasinya itu kepada para ibu, para istri, baru kemudian istri mengajarkan kepada anak. Nah, itu menjadi bagian yang eh, kekuatan hafalan, kekuatan pencernaan pemikiran dan seterusnya menjadi PR untuk kemudian memilih suami yang soleh, memilih istri yang juga cerdas. Nah, kemudian eh, ada bagian di mana para suami ini harus menjaga kehormatan istri dan keluarga, menjaga istri dari dosa, menjaga istri dari sisi harga dirinya, menjunjung kemuliaan istri dan menjauhkan istri dari pembicaraan yang tidak baik. Nah, sedangkan kalau kita perhatikan, sedangkan istri gitu ya, kalau kita perhatikan beliau eh, hanya sekedar apa istilahnya, sekedar taat, sekedar tidak hanya taat kepada suami dalam hal kebaikan karena Allah, tapi saling menjaga diri dari dosa, saling memberikan cinta dan kasih sayang, itu juga menjadi bagian yang suami nanggung, istri jawab. Gitu. Nah, malam hari ini, Alhamdulillah, Ustadz Ruli sudah bersama kita. Beliau eh, ada di Ngawi. Ahlan wa sahlan, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Mohon maaf tadi baru turun dari kereta terus di Gojek baru belum sempat Masya Allah, ganti. Masya Allah, Masya Allah. Geng. Di Ngawi, Ustadz ya? Geng, tinggal Ustaz. Lagi di kampung Arab apa kampung Inggris? Dekatnya Mantingan Ustaz, lagi di dekat Oh, Mantingan. Masya Allah, dekat Mantingan, Masya Allah. Kalau nggak salah masih ada si Candi, kalau nggak salah, Ustadz ya? Mantingan itu ya. Apa saya salah? Salah kayaknya. Saya salah. Kalau Ngawi itu lebih pada ini Ustaz, yang manusia purba, Sangir. Oh, iya, 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 iya. Hobbit ya. Ya, Apa? Pithecanthropus ya, erectus. Rectus. Ya, ya. Itu termasuk yang Java Canesis itu ya.
Ya, itu yang tertua itu kan yang di Sangiran, Sangiran Ngawi. Hmm. Dekat di dekat nanti dekatnya alirannya Bengawan Solo ya. Oh, yang 6,5 juta tahun lalu itu ya? Kalau nggak salah, saya juga kurang ini ya, tidak terlalu Masya ini. Allah Jadi itu, tapi yang manusia purba, salah satu manusia ye, purba ye, tertua itu di ye. Ngawi. Itu apa nguras nguras apa ilmu paleontologi itu anu banget, luar biasa. Kita Iya, iya. bersyukur Zat, malam hari ini kita bahas soal suami nanggung istri jawab ini. Zat. Ya, oke. Nih. Jadi kalau kalau kita kemarin sudah membahas tentang tanggung jawabnya suami dan ketangguhan istri, Ya, mengkolaborasikan ini kan perlu improvisasi yang apa istilahnya? Kalau saya bilang itu harmonisasinya mesti pas. ya, ya, Tarik ya, tarik ulurnya itu supaya apa istilahnya? Kalau saya bilang kalau kita beli mobil-mobilan eh, anak itu biasanya roda depan itu tuasnya ada pendorongnya sehingga ya, kalau puter ke kanan dia akan membelokkan roda ya, ke kanan, kalau dia belokkan ke kiri maka tuasnya itu dorong bilah itu ke kiri dan seterusnya. ya. Berarti memang harus kiri kanannya memang harus sinkron, nggak boleh yang satu Sen roda kiri. kanan macet, yang kirinya mundur dan seterusnya. Jadi nggak tahu kalau kalau Boleh sen kiri bicara belok kanan, betul, Sen? itu budaya budaya kita, Ustaz. Jadi bukan Halloween budaya kita, tapi budaya kita itu sen kiri belok kanan. Kalau Oke. kalau dilihat dari sisi menggabungkan Ya, antara kekuatan tanggung jawab suami dengan ketangguhan istri itu kalau di oke. collaborate itu Oke. gimana sih? Alhamdulillah, ini saya jadi kayak ini, Satge. Tadi itu qadarullah memang yang modul yang saya buat kemarin itu nyambung ke sini nanti. Mungkin Masya Allah. kalau ini jadi pertama itu tentang kekuatan, kemudian tentang komunikasi, yang ketiga tentang visi, nanti nyambungnya ke sana. Sebentar, sebentar, Jadi, pelan-pelan Ustaz. oke, oke. Kekuatan, Jadi yang pertama itu kan kemarin kalau kita ngomong peran itu nanti kita harus tahu kekuatan suami, oke, kekuatan istri, kelemahan suami, oke, kelemahan istri. Oke oke. kan? Nah, tapi tidak bisa sampai di situ, toh. Ya, Karena nanti ternyata semuanya perlu dikomunikasikan. Kalau jenengan tadi oke. sampaikan, ada tanggung, ada jawab. Nanggung jawab. Tapi ternyata, ya kita satu dulu, bahwa 80% pernikahan itu adalah komunikasi. Setuju. Yang ini ngomong seksualitas, ngomong apa itu hanya sekian persen saja lah dari sebuah perjalanan pernikahan. Ya. Nah, ternyata hari ini boro-boro nanggung, boro-boro jawab, saatnya gitu. Hmm. Boro-boro nanggung, boro jawab. Akhirnya kadang-kadang semua merasa begini. Nah, Hmm. saya ada satu kanvas, sebenarnya satu kanvas yang tapi nanti saya kirimkan di ini. Kita perlu sebenarnya hari ini kita mulai secara keluarga. Di sini kan mungkin ada keluarga senior, keluarga junior ya, keluarga mantan anyar baru 15 tahun, baru 20 tahun itu kan. Nah, Ya. itu yang kita perlu clearkan nih sebenarnya. Hambatan kita dalam komunikasi apa sih? Hmm. Nih. Terus juga kita clearkan dulu nih. Sebenarnya apa saja yang belum selesai kita komunikasikan. Oke. Gimana kita mau ke Jakarta? Kalau ternyata yang satu pengen begini, yang satu pengen begitu, dan itu belum terkomunikasi dan selesai. Ya. Yang satu Mungkin mau langsung langsung straight, pokoknya nyampe Jakarta aja dulu gitu. Yang satu ya, pengen ya nanti di Pekalongan cari batik, nanti di anu ya, makan ini dulu di sana ya, mampir ini, jadi yang kalau nggak komunikasi ya jadi nggak nyambung. jangan-jangan itu ada yang belum selesai. Nah, Hmm. ini yang sebenarnya menjadi masalah besar di kita hari ini. Masalah kita besar ini adalah ketika bab ini belum clear. Hambatannya, nah kenapa saya bilang hambatannya? Banyak hambatan ya kalau kita ngomong secara hambatan itu banyak. Yang pertama, komunikasinya bentuknya tuntutan. Oke. Salah satunya nih. Kamu kan harusnya Ya, ya, kamu harusnya begini, kamu harusnya begitu kan gitu. sebagai Latih juga. istri kan Nah, ini yang sering kita lihat, Seth. Kita itu ideal tuh kadang-kadang ingin orang ideal kan. Bukan kita yang ideal, tapi ini orang ideal. oke. Jadi akhirnya kan nuntut. Jadi Hmm. akhirnya dinuntut
begini begitu kan gitu. Nah, itu yang Ya. pertama nih. Misalkan yang tadi yang hambatan yang itu. Kemudian ada lagi yang kedua, misalkan emosinya maju, Oke. emosinya maju. Emosinya maju yang apa namanya menyebabkan akhirnya ini saya sama kalian di ininya. Saya udah apa namanya? Sudah sempat buat ini kemarin. Ya. Nah, ketiga perasaan gak aman. Insecure ya. Nah, ada dua set ya. Kalau kita nanti bab ini, ada anxiety, ada fear, ya kan Oh, gitu. Nah, oke. apa bedanya anxiety dan bedanya fear? Kalau fear itu jelas takut, oh ada rampok mau dibalap, kita mau dibacok, Ya, takut ya. itu fear. Yang sering kali terjadi anxiety. Nanti kalau saya ngomong begini, dia begini. Kalau nanti Ya. saya gini, dia begini. Nanti ininya begini. Nah, itu yang sering kali ini. Ya. Terus ada lagi masalah hambatannya. Nggak ada waktu, Oke. nggak ada waktu. Terus juga apa namanya? Yang kemudian yang lain nih, power, kekuatan nunjukin power. Siapa yang paling berkuat? Oke. Dan Jadi yang jadi Hmm. kayak jadi kayak hukum rimba, siapa yang paling kuat sama yang itu deh. Ya kadang-kadang kan kayak model flexing-flexingan, Zat. Yang satu flexing ini, yang satu Hmm. flexing sini. Akhirnya kuat kayak kuat-kuatan. Ada lagi juga nanti terjadi lagi, salah satunya adalah nggak jelas ini masalahnya itu milik siapa. Oke. Ini yang akhirnya, ini hambatan. Hambatan-hambatan ini banyak. Berarti apa? Kan kita harus memulai dari diri dong. Ya. Dan ini harus harus tersampaikan. Hambatan itu harus tersampaikan. Jangan sampai merasa. Saya merasa begini, saya merasa begini. Ya. Makanya saya bilang, kalau kita sampai pada tanggung dan jawab, gitu kan, itu sudah mending saya bilang. Tanggung dan Ya. jawab itu sudah mending. Ini boro-boro di situ. Dan itu yang sekarang itu seringkali merasa akhirnya terasa pernikahan jadi hambar. Hmm. Lebih seneng ngobrol sama temen. Ya. Lebih enak ngobrol sama ustadz. Ya. Termasuk Ustadz Dodi ya. Ustadz Dodi itu banyak yang WA-WA tuh. Enak, ngobrol sama Ustadz Dodi itu enak daripada sama suaminya gitu kan. Nah, itu salah satunya gitu. Nah, kemudian juga apa yang terjadi? Ini kalau dibiarkan, ini jadi bom waktu. Boro-boro tadi saya bilang, boro-boro kita ngomong sesurga. Alah, Ya. boro-boro ngomong sesurga, saya bilang gitu. Ya. Ya. Rasanya dunia kayak neraka gitu. Hmm. Kan itu yang ini terjadi. Nah, ini yang sebenarnya perlu kita komunikasikan dengan selesai. Hambatannya apa, versi diri ini dan versi pasangan kita. Itu yang pertama. Kemudian Saya tadi, Ustaz. Saya G, Ustaz. Saya G. potong Ustaz. Di sini mungkin kita perlu belajar secara sederhana bahwa bagaimana sebuah eh, egosentris itu menjadi ada asertifnya tapi ada egoisnya di satu sisi gitu kan ya. Betul, Kalau kita betul, betul, kalau betul, kita mau nimbang itu, apakah altruisnya kalau kebanyakan juga nggak bagus, betul. egoisnya tidak pada tempatnya juga nggak benar gitu. Nah, eh, saya sih nggak tahu ya, kepengennya ringkas aja gitu. Cara yang paling awal ya untuk bisa menengarai itu apa memang harus dipetani satu-satu di derivasi satu-satu gitu atau ada poin Eh, yang iya. istilahnya gini, kalau pakai satu matra itu Mhm. kalau dia sampai pada titik spiritual tertentu dia akan selesai atau Oke. bisa gitu nggak? Eh, nggak bisa. Tadi ini sama dengan kadang-kadang gini. Ini secara komunikasi saja. Iya. Kita ini mencintai pasangan kita nggak sih? Hmm. Pasti dong. Ya, Pertanyaannya, pasangan kita merasa dicintai nggak sih? that's a two different thing. Nah, hari ini kita Karena selalu karena cara kita cara kita mencintai itu saja sudah begitu nah, ada gap komunikasi sudah tidak merasa dicintai. nah, nah, hari ini dalam komunikasi kita adalah tadi Zat, dalam konteks egonya tadi adalah aku mencintai kamu, Ya, bukan bagaimana kamu agar merasa dicintai. ya, Ya, ini oke. ini yang jadi ini sebenarnya makanya dalam tanda kutip ini sesuatu yang tidak ada tidak ada
patternnya. Dalam arti tidak ada pola khususnya. Tidak ada Nggak pola ada khusus. template-nya. Nggak ada Nggak ada template-nya. template. Kenapa? Karena komunikasi itu berkembang luar biasa. Ya, Tambah pengetahuan, tambah lagi ininya. ya, Perspektifnya tambah, dia tambah lagi. Dia begini lagi, dia akan bertambah lagi. Jadi ya mungkin, ya dulu ya, misalkan teman-teman, ya tadi mungkin dalam baru perjalanan hijrah, baru tahu dasar-dasar gini, wah pokoknya begini-begini. ya, Ketika berkembang, oh ternyata bisa begini ya. ya, Oh ternyata sholat itu ada jamak ya, ada qashar ya. Kan jadi meruntuhkan bangunan yang sebelumnya kan, bahwa sholat ya, itu 5 waktu betul harus begini, tetapi ternyata ada klausul begini. Oh ya, ternyata boleh duduk ya kalau begini. Nah ini ya. kan berkembang ya. Nah, Wisdom policy-nya sudah mulai dapat. iya betul. Dan itu makanya saya bilang nggak bisa, dan ini nggak bisa kalau udah paham tauhid dia pasti akan begini. Oh tidak sesederhana itu. Gitu. Iya, iya, iya. Eh, Ustadz siapa ya? Ustadz Rehanul Bahrain. Ya. Beliau nulis. Ada masih di antara kita yang ngaji udah belasan tahun tapi akhlak masih belum berubah, masih amanah, masih belepetan, masih apa segala macam. Artinya masih banyak di antara kita yang kemudian, saya nggak tahu, sebegitu sulitkah menerapkan Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan kita itu sehingga kadang-kadang, eh, ini kalau dari sisi bisnis ya, ada Ya, ya. beberapa kawan-kawan yang kok malah dikasih ke orang-orang yang mengerti Sunnah yang sudah hijrah, kok malah nggak amanah. Mhm. Tapi sama orang-orang yang berdigasan gitu, yang mungkin sholatnya agak ngaco, tapi dia komit. Ya, Itu kan ya. jadi apa yang salah ya? Ya, kita tadi dogmatis. Cenderung kita itu pendekatannya dogmatis kan, tidak pendekatan pemahaman. Jadi kan memang hari ini tuh harus diimbangi dengan pemahaman dan nanti eh, masuklah dalam yang ranah-ranah lain gitu kan. Oke. Ini yang perlu kita ini kan. Jadi Yang berlaku umum itu kadang-kadang kalau gini pasti ini, kalau gini nah, pasti gini, iya, dan nggak mungkin ada gitu kan iya. ya. Ya itu yang sering terjadi. Kalau Ustadz itu nggak boleh salah. Oh iya, kalau Ustadz tuh sama istrinya pasti akan begini. Kan Ustadz Ya. juga punya. Nah, ini yang saya bilang tadi, dalam komunikasi ini agak perlu hal yang kita perlu makanya tadi. Kalau dibilang, saya sudah buatkan saya udah buatkan kanvasnya ya, kanvas dikit gitu terkait ini. Karena nanti ini memang perlu ngobrol. Jadi mungkin insya Allah lusa saya ke Jakarta saat nanti kita Hmm, sekalian bisa ini sekalian tak detailkan dan siapin tak siapin petong Kriyono, Ustadz. Ada nah kopi itu. enak dari Pekalongan, Ustadz. Kalau kalau kakak pembina ada nggak di sini hari? Kayak Bina belum masuk kayak Bina. Belum ya, kabin belum ada kabin. Nah, jadi Belum masuk. kita di sini. Jadi ini penting sebenarnya dan ini seringkali kita itu mohon maaf ketika ada kajian komunikasi segala macam sering nggak tuntas. Kenapa? Nggak tuntas dalam menggabungkan keduanya, Sat. Antum yang antum bilang tadi, kan ini bagaimana mengharmonisasi kan? Mengharmonisasi kan berarti Ya, ada 2 hal atau bisa ya, 3 hal. Kalau ada anak jadi ada hal ketiga kan nanti. Nah, ya. bagaimana akhirnya persepsi, luka-luka persepsi, trauma-trauma persepsi itu hilang dulu. Dan ini perlu dikelirkan, makanya jangan-jangan misalkan nih aneh sama antum nih. Ana menganggap yang kita obrolin selesai. Ternyata antum menganggapnya belum selesai. Nah, ini kan jadi Ya, ya, akhirnya ya, loh, ya. ternyata kamu belum selesai ya? Belum, loh. Hmm, Itu hambatannya tadi lagi. Jangan-jangan merasa tidak aman. Oh, kalau nanti aku ngobrol sama dia pasti dia nyalahin aku. ya, Aku mendingan nggak ngomong. Dan juga ada lagi kan, ya. malas berantem, Ah, ya, malas ya, ya. berantem. Dan gini, Padahal, Zat, kalau ya, kalau dari menurut saya, kalau dari para pria nih, ya. biasanya kalau udah di debat, udah mending diem deh. Nah, Padahal ini, sebetulnya bisa gantian ngomong kan sebetulnya gitu. Artinya ini, kalau kalau misalnya oke, menurut pendapatmu gimana? Menurut pendapatku gini. Oke, oke, yang kita ambil tuh istilahnya gini, Zat. ya, Kalau di dunia fikih ya, ya, Oki itu menetapkan bahwa Bandara Jeddah itu bisa ya, jadi mikot. ya, MUI ngikut. ya, MUI menjadikan Bandara Jeddah itu sebagai tempat mikot. ya. Jadi kalau Tap- dari Indonesia nggak perlu pakai ihram langsung gitu kan? G, G. Ya, Nah, sementara ada sebagian orang yang bersikukuh untuk harus. mempertahankan bahwa yang namanya kita dari Indonesia landing di Jeddah itu ya lam-lam adalah mikot yang Ya, disebut sama Rasulullah SAW. Nah, kadang-kadang
kekakuan yang seperti ini, yang satu mau dijedah, yang satu mau dialam-lam, akhirnya tidak punya jalan lain kecuali ya kalau mau gitu ya sudah silakan, terserah. Gak bisa di apa ATT, angel tuturane. Nah, Gitu. tadi karena apa saya bilang tadi? Karena salah satunya tadi kan dia sudah ada hal yang jadi masalah di situ tidak selesai. Nah, ini sebenarnya hal-hal ini harus kita selesaikan dulu. Nah, saya punya kaidah, ini kaidah versi saya aja. Yeah, yeah. Pertengkaran tuh nggak ada masalah selama masih mau mendengar. Ya. Rasulullah SAW aja yang sakinah mawaddah warahmah aja pakai pengkerengan. Iya, jangan so ideal deh lu, istilah kata begitu ya, Iya, so ideal iya. deh lu, gitu kan. Nabi Ayub aja masih berantem sama ibunda Iya, Sayyidatina Rahmah. iya. Jadi ini yang sering kali ini. Jadi sebenarnya bahwa berbeda itu nggak masalah, saya bilang. Kita kan malah sebenarnya ngomong berbeda itu nggak masalah karena dengan berbeda lebih banyak perspektif. Nih, nah kenapa sih kita bisa ngobrol panjang? Ternyata bukan karena bahannya lucu, bukan karena bahannya panjang, bukan. Karena perspektifnya beragam. Itu bapak-bapak saat kadang-kadang sama-sama nonton bola. Ya. Bisa jadi panjang tuh obrolan karena satu perspektifnya kiper, satu perspektifnya ini, satu perspektifnya ini. Jadi kan jadi Iya. panjang. Nah, ini yang Iya. seringkali kita selalu nggak tuntas di sini. Gitu loh, nggak tuntas dan akhirnya apa yang terjadi? Boro-boro tadi, boro-boro tanggung jawab yang ada adalah hadirnya badan itu karena hanya sekedar tuntutan ya sudah memang aku suaminya dan aku memang istrinya. Yang penting nggak rame lah. Yang penting nggak rame lah. Padahal nanti ini jadi tumpukan besar. Akhirnya kalau udah tumpukan besar apa yang terjadi? Sudah susah kita memilahnya. Sebenarnya masalahnya di mana sih? Kadang-kadang kan gitu. Ini sebenarnya Dan masalahnya di mana? itu kayak tumpukan file nggak ada ownernya itu, Zat. Betul. Apa istilahnya Dan ada tapi nggak ketemu, apa kesingsal. itu bahasa yang sangat sangat sudah ini itu bahasa apa namanya Inggris kuno itu. Nah, ini yang menyebabkan akhirnya komunikasi itu menjadi tidak jalan, rumah terasa jadi penjara, dan akhirnya tadi hidup lebih enak escape from Di the luar. world. Iya. Ya, dia rumah di luar akhirnya lah terjadilah yang tadi. Ternyata akhirnya mendingan saya ngomong Ustadz deh, Ustadz tuh mau mendengarkan, nggak menjudge. Oh, saya mendingan ngomong sama temen lah. Inilah bibit-bibit perselingkuhan. Apalagi sekarang apa namanya FWB apa friend with FWB. Nah, itu FWB itu apa namanya tanpa benefit ya. Dengan benefit apa itu with benefit itu. Ya, itu yang terjadi akhirnya. Dan apa yang terjadi? Ya tadi rusaklah akhirnya namanya rumah tangga. Dan kalau sudah rusak, ya itulah yang ditargetkan setan, karena yang ditargetkan setan itu rusaknya rumah tangga. Kehancuran rumah tangga itu makanya disebutkan bahwa di dalam riwayat itu iblis atau jin yang mengganggu rumah tangga itu yang levelnya paling tinggi dan salah satunya caranya dari sini merasa was-was. Punya singgasana sendiri bahkan. Betul, itu kan inilah sebenarnya kenapa kita penting bahas bagian dari keluarga ideal itu adalah tadi kemarin kita ngomong laki-laki ideal itu A, B, ngomong perannya, ngomong tanggung jawabnya, ngomong kekuatan. Jadi kita akan tahu suami itu harus punya kekuatan dan kelemahan, pasti istri juga punya kekuatan kelemahan. Tahap kedua adalah bagaimana ngomong ideal ini ketika masuk dalam komunikasi. Tidak perlu kita akhirnya bicara pada saya bilang ya belum ya bagus ya kita sudah ngomong terkait dengan banyak hal misalnya. Tapi jangan-jangan ada yang belum selesai. Izin Zat. Kalau gini, ini apa pemahaman cupetnya saya, pendeknya pemikiran saya. Berarti kalau toh si suami menjadi lemah di sesuatu bisa diperkuat dari sisi istri karena istri yang punya kapasitas untuk itu dan itu menjadi kekuatan bersama gitu. Betul. Oke. Inilah sebenarnya yang tadi yang saya maksudkan dengan family growth. Makanya tadi di Islam itu, misalkan case bekerja lah saya bilang, bekerja itu kan nggak bisa dihukumi langsung bahwa wanita haram bekerja. Tidak bisa dihukumi juga wajib.
Karena situasi dan kondisi dan juga banyak faktor, kan begitu. Ya. Sama dengan nanti akhirnya tadi eh, kemampuan, misalkan ternyata kemampuan istrinya jauh, manajerialnya jauh lebih bagus daripada suami, ya. ya nggak apa-apa. Tapi akhirnya tetap bahwa jangan lupa ada namanya imam ini. Nah, berarti kadang-kadang itu ya tadi ya, modelnya, gayanya istri itu kan macam-macam. Nah, ini yang penting akhirnya, dan kita perlu tahu, karena nanti ternyata misalkan saya dan istri lah ya, istri saya itu jauh lebih kuat di konsep, saya lebih kuat dalam pengayaannya. Oke. Nah, jadi bagaimana kita ini? Tapi itu pun sama. Jadi saya kemarin ketika nyusun kanvas ini ya, kanvas hambatan itu, ya kita berdua bikin dan kita coba isi sendiri. Oh, ternyata kita tuh, ternyata Umi masih nganggap ini belum selesai obrolan ini. Belum. Aku nganggapnya sudah, karena gini. Oh, ternyata jadi kita tahu, oh begitu ya. Prasangkaanmu itu begitu, persangkaanku gitu. Nah, ini kita obrolin akhirnya. Jadi value jadi harus ditetapkan bersama ya, Ustaz. Betul. Nah, jadi gimana ngurut dari awalnya nih kalau sudah mulai dari value saja sudah harus setara. Karena contoh sederhana aja, Ustaz. Kebiasaan suami di keluarganya dengan kebiasaan istri di keluarganya. Ini kan dua budaya yang kemudian harus ngeblend ke satu budaya baru. Budaya keluarga itu yang tadi disebut family growth tadi. Itu kan jadi harus penuh dengan adjustment terus itu, Ustaz. Betul. Nah, inilah yang sebenarnya tidak ada istilah tadi, tidak ada istilah selesai. Iya. Dan makanya disebutnya keluarga itu adalah ibadah terpanjang karena nggak ada selesainya. Tambah masukan baru, tambah mungkin value-nya jadi berubah lagi, tambah ini jadi berubah lagi, jadi ini tambah jadi. Dan inilah namanya bertumbuh itu di sini. Jadi kita itu akhirnya tidak ada istilahnya, ya sudah, kita kan sudah 20, ada bercandaan gini, saya itu kalau udah 15 tahun nikah, kalau ketemu istri saya deg-degan, wah itu bahaya, itu harus ke rumah sakit. Kalau udah 15 tahun deg-degan itu rumah sakit, jantung itu masalahnya gitu loh. Itu jantung kan itu. Harusnya udah nggak gitu, kenapa? Harusnya 15 tahun nikah itu sudah kayak temen. Karena deg-degan itu tahap awal, baru tahap awal doang. Kalau udah 15 tahun masih deg-degan, kemarin-kemarin kemana aja gitu kan. Nah, gitu. Makanya saya bilang kalau udah 15 tahun begitu, berarti satu hal, panjenengan harus cek jantung Anda, karena itu berarti ada masalah sakit itu nanti gitu. Jadi ini yang terjadi, jangan sampai kita berpikir bahwa oh saya udah paham kok istri saya, oh saya udah paham suami saya, itu sebelum dia dengar kajian. Setelah dengar kajian mungkin ada insight baru, itu ada perubahan itu, adjustment ulang. Nah, hal-hal inilah yang sebenarnya, ini sebenarnya yang tadi makanya kami sekeluarga itu mungkin bisa kita di MKI mungkin bikin workshopnya dulu. Saya bisa contohkan nanti di workshop, mungkin monggo suami istri kita sepakati saja, mumpung ini mau bulan Desember, kita tetapkan waktu, nanti kita workshop sehari dari pagi sampai sore. Insya Allah akan saya bantu, kita bantulah ya nih bagaimana memetakan ini sampai nanti akhirnya tadi ngomong sesurga sekeluarga itu menjadi sesuatu yang terukur gitu loh, walaupun gitu bab takdir ya, tapi bagaimana kita bisa melangkah ke sana. Ternyata tadi Ustadz disampaikan ngomong value, saya juga ternyata nanti setelah ngomong komunikasi, bagaimana kita dalam buat visi tadi, ternyata untuk mendapat visi baru, ketika kita ngomong visi ada value growth, ada value harus dinaikkan. Misal kita ngomong, ini saya agak lompat ke depan, misal kita pengen jadi keluarga surga. Indikatornya keluarga surga apa sih? Ternyata indikatornya adalah kedekatan dengan Al-Quran. Kalau ngomong kedekatan dengan Al-Quran, yang harus bertumbuh apanya? Ternyata keilmuannya. Berarti harus belajar dong. Belajar Quran, belajar tahsin, belajar tahfidz misalkan. Ternyata ada value yang harus ini. Value-nya adalah tambah. Misalkan kejujuran. Value apa? Nah, ini yang harus akhirnya dimunculkan, dan itu tuh tahapan kesekian. Dia harus dimulai dari clear di komunikasi. Apakah saya, Ustadz,
pernah nggak berantem sama istri? Oh sering. Ya. Saya bilang dalam arti, tapi bukan berantem itu dalam konteks apa namanya kepu-kepuan ya, bukan. Tapi kita Ya. berbeda cara pandang itu sesuatu yang biasa Ya. gitu. Ya. Nah, Arguing ya. ya, dan tadi di situ tadi karena mungkin ternyata tadi istri saya baca sesuatu, saya belum membacanya. Makanya kadang-kadang kami itu saling nge-share. Ini ada bagus nih bacaan, ini bacaan bagus. Coba kita baca. Nah, perspektifnya kita samakan memahami ini. Ya, itu kan Ustadz beda dengan saya. Nah, kan kadang-kadang kita selalu begitu kan, Ustadz. Ya. Denialnya gitu. Itu kan keluarga Ustadz, bukan keluarga saya. Loh, emang keluarga saya bilang teman rahmati Allah, kami itu LDR sekian belas tahun. Kenapa ini akhirnya kami seperti ini? Karena kami LDR panjang dan setelah itu apa yang terjadi? Kami harus mengulang ini lagi prosesnya, mengulang-ulang prosesnya, dan akhirnya ini ada pola yang menurut kami, oh ini kelihatannya cocok ya di ini kan, maka kami sharingkan, kami bagikan ke teman-teman. Jadi kita berharap pada titik, oh iya iya, nggak hanya keluarga Ustadz, ini bukan Ustadz nggak Ustadz, tapi Ya. semuanya, dan bahkan ini bukan memang Muslim nggak Muslim, semuanya harus ini gitu, gitu Sat. Baik. Masya Allah. Jadi saya kebayang kalau mau bikin apa istilahnya, mind map, Ya, wah itu ngelebarnya kemana-mana itu. ya, Apa saya kepengen juga malam hari ini kalau misalnya kita bikin sesi workshop tadi. ya, Nah, saya nggak tahu. Dari sekarang kita buka pendaftarannya nggak apa-apa ini. Kayaknya bisa daftar siapa yang mau gabung gitu ya. ya, Kita boleh. ada workshop nanti di bulan Desember, kita nanti tentukan waktunya Ya. gitu. Kalau yang di luar kota gimana, Zat? Ini ada Saya Teh sih Nina, ada Teh kalau Nina di Lampung, ada Mbak Yani di Hong Kong. Kita kepengen ikutan juga. Mbak ya, ya Renandi nggak di apa-apa Bandung, nanti di ini ya. Mbak Kalau Dedi di Solo. se kalau memang dimungkinkan mungkin kita yang offline dulu. Kalau online itu cukup challenging ya, cukup challenging online karena memang ada beberapa hal yang sebenarnya kan gini. Saya hanya akan membantu mendrive bukan mendrive ya, membantu untuk teman-teman ngisi. Tapi kan saya nggak akan lihat isinya juga karena itu kan privasi keluarga masing-masing. Ya. Dan kadang-kadang mungkin ada yang perlu diobrolin lah. Mungkin saya lebih bisa jadi penengahnya gitu. Kadang-kadang kan fungsi saya di situ saja ya, melihat Oke. perspektif baru. Nah ini yang Oke. kadang-kadang yang mungkin saya tidak bisa kalau bukan tidak bisa kita online ya, bisa aja sih. Tapi lebih aman tuh offline. Dan itu pun kemarin ada yang nanya saat ada yang ketika kemarin saya buat kelas percobaan lah. Saat saya kan udah nggak punya suami. Saya tanya punya anak apa enggak? Punya. Nah, keluarga itu kan nggak hanya tentang suami dan istri, tapi Ya. juga tentang Ya. anak. Bisa Oke. jadi nanti akhirnya, oh kami bertiga, ayah, anak, sama istri. Nah berarti itu nanti jadi parameternya jadi lebih banyak lagi. Oke. Bisa jadi ini bisa jadi sebagian dari family coaching gitu lah istilahnya. Jadi memang menyamakan persepsi-persepsi dulu dan ini seringkali tadi ada kekakuan, ada ketidakmauan, ada nggak kesabaran. Lah inilah di sinilah sebenarnya tadi Antum bilang adjustment tuh di sini. Hmm. Orang cinta itu kadang-kadang mau membuat ego itu hilang loh. Ya. Apalagi tadi kalau kita bahas tadi sedikit tentang sebenarnya ya saya tuh cinta istri saya iya, tapi pertanyaannya kamu tahu nggak kalau bahasa yang mungkin pernah kita bahas, kamu tahu nggak bahasa cinta istrimu? Ya. Kamu kapan pertanyaan lebih ini lagi, kapan istrimu merasa dicintai? Jangan-jangan kita nggak tahu. Ya. Gitu, Ustaz. Ada satu kasus di mana ini suaminya miliarder, Zat. Ya, Istrinya wanita karir. ya, Jadi sama-sama sibuk dan ya, luar biasa. Beliau berdua menganggap bahwa value itu adalah ketika istri menemani suami makan di meja makan. ya, Sementara buat istri ya karena wanita karir ya sama tahu lah, makan aja sendiri, makan udah disiapin kok. ya, Itu bagian yang kemudian value-nya jadi nggak dapet. ya, Belum lagi yang masak juga bukan istrinya. ya, Bahkan yang menentukan resep pekanan itu juga bukan istrinya. Jadi semua diserahin sama orang dapur. ya.
pembantunya itu kalau nggak salah ada 7, Ustaz. Masya Allah. Jadi ada yang masak, ada yang ngurus anak, ada yang ngurus jadi kepala rumah tangga, ada yang ngurus taman, ada yang supir, ada eh, eh, apa lagi gitu ya. Satu itu Ya, asisten atau apa gitu. Jadi pokoknya ada ya, 7 tuh, satu ya, rumahnya besar, Masya Allah. ya, Akhirnya saya coba eh, gabungkan ininya, gabungkan value-nya, ya, coba coba memunculkan rasa cinta dulu deh. ya, Akhirnya eh, kan gini, si suami lagi ada koleganya di ya, lantai bawah, ya, istrinya tuh dari atas, butuh ya. sesuatu dari suaminya, itu manggil nama, Ustaz. Kurang Oh, ngajeni ya, 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 gitu. ya, Manggil nama. Jadi misalnya kalau contoh misalnya eh, saya sama istri gitu, dadat gitu. ya, Nggak ada, kan ya kalau Arab mungkin panggil nama biasa ya. ya, 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 Tapi sebutan-sebutan mulia seperti ya, kalau kita belajar dari orang-orang Syria itu ya, nggak pernah manggil nama. Ya, ya Muhammad, ya ya, Maulan, ya Daud, nggak. Mereka pakai pakai nisbat mujamalahnya tuh keren-keren gitu. ya, 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 ya betul. Aini, Ya, ya ya. Qalbi, ya ya Bikin Habibi, kelepak-kelepak mukanya. Kalau Surya itu gitu, bikin kelepak. gitu. Iya, Jadi ini nggak ada itunya gitu. Jadi iya, iya, ketika saya coba cari kata yang paling disenengin, suka dipanggil apa? Saya nggak repot, jadi dipanggil Mas boleh, panggil Pak boleh, tapi jangan panggil nama saya. Value saya rendah di mata kolega ah, saya. Nah, itu iya, jelas jadi satu. Ya, akhirnya saya ya terserah mau manggil I, yang satu manggil Beb gitu, asal jangan ayam bebek gitu. iya. Yang satu manggil saya ternyata barongsai gitu. Ya, dan seterusnya. Jadi Iya, iya, kadang-kadang tapi ya saya nggak tahu apa apa ada yang disembunyikan dari saya ketika itu saya tempuh coba pendekatan itu 8 bulan, akhirnya iya, bubar juga, Ustaz. Nggak bisa bertahan. Rupanya iya, ada material matters lah yang kemudian iya, ternyata istrinya mau uang suaminya dengan angka yang cukup fantastis iya, gitu. iya, Jadi ya iya, saya bilang, waduh, itu di luar ini ya, saya sudah nggak iya, nyampe iya, saya. oke. Orangnya ada. Iya, oke. Jadi saya mungkin perlu cerita, saya pernah cerita juga masalah. Jadi di hari pertama nikah, hari Sabtu, hari Ahad pagi itu tiba-tiba istri saya datang ke tempat saya. Itu datang nemuin saya bilang, Mas, kalau mau makan di belakang ya, aku baru makan. Teratap gitu saya. Kok makan sendiri gitu kan? Ya, 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 Kok makan sendiri kok nggak ngajak bareng gitu. iya. Ini Itu kos-kosan langsung apa apa ini gitu ya. ya kan apa-apaan nih. Tapi ya saya prefer kenapa begini ya. Ternyata saya baru ngeh 2 hari 3 hari itu saya baru lihat pola keluarga kan. Qadarullah mertua itu kan punya toko di pasar. Toko di pasar. Jadi beliau itu sebelum subuh, sesudah subuh, setelah sholat subuh itu berangkat ke pasar. Hmm. Kan pasar di Jawa jenengan sama pagi-pagi Iya, udah habis subuh gitu iya, kan. Jadi muput itu. Iya. ya merupakan jadi Berangkat bapak bareng sama maling itu biasanya. ya bapak ibu mertua itu nanti badannya ibu mertua duluan, bapak mertua itu habis subuh baru jalan. Otomatis di rumah itu kan anak-anak sendiri-sendiri. Ya, Kadang-kadang bahkan masak sendiri, nanti makan sendiri, berangkat sekolah sendiri, segitu ya, gitulah. Sedang di mandiri. saya beda, ibu saya itu jahit di rumah, bapak saya itu Hmm. tani yang Ya, memang ini apa namanya guyup. cenderung ya. Jadi kalau di kami makan tuh bareng, ya kan Ya, ya tadi. Nah itu saja langsung hah gitu ya. Aduh kok begini gitu kan kok begini. Nah ya, ini makanya tadi ini apakah kalau mungkin saya tadi mencari oh ternyata karena biasanya begini wajar ya, dong. Nah ya, adjustment ya. tadi terjadi. Nah Hmm. yang jadi masalah ketika ini itu mencoba memahami enggak, dikomunikasikan juga enggak. Hmm. Nih ini jadi sesuatu kalau antum tadi akhirnya kan oh di sini mungkin ya. Nah tapi kan tadi di sisi lain misalkan kenapa itu terjadi salah satunya karena perbedaan value tadi, perbedaan culture juga. Apakah oh ternyata memang culture-nya berbeda nih. Oh ininya begini nih. Nah, hal-hal seperti ini yang sering kali tidak selesai. Ya, Dan bagaimana menyelesaikannya tadi saya bilang ini perlu
perlu kematangan berdua. Ya. Kematangan berdua. Karena apalagi kalau antum sudah punya anak, udah beda lagi. Jadi kematangan bertiga. Ya. Kalau anaknya satu, kalau anaknya dua, kematangan berempat. Itu kalau satu istrinya. Nah, apalagi kalau anu gitu kan. Kalau anu Kalau jadi kalau lebih nggak anu gatel. lagi ya. Langsung jadi lebih anu gitu kan. Saya langsung anu ngomongnya kan. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kalau ada yang mau sharing, monggo. Kita Ini gak yang kepengen dua-dua belajar. aja, ini ngobrol berdua aja gak yang berdua. Mendingan buat podcast ini. Iya, belajar belajar kasus dari apa yang sudah ada. Pernah pernah ngerasa begitu, terus selesai dengan cara apa? Boleh juga gitu. Kayak Ya, tadi ya, ya. Ustadz Ruli mak teratap itu tadi, you know what the meaning of mak teratap. Jadi ketika perbedaan value itu muncul, maka harus segera dikomunikasikan. Sama saat di keluarga saya juga, keluarga besar saya Ya, makan bareng gitu. Begitu lihat istri ternyata senengannya kok makan sendiri gitu loh. Terus buat apa punya meja makan kan gitu. Jadi apa namanya? Karena ya itu tadi nggak terselesaikan gitu, nggak ya, dibicarakan, tapi akhirnya komprominya adalah ya udah kadang-kadang ada budget sedikit kita keluar makan bareng ya, gitu, bisa menikmati kebersamaan ya, ya, apa segala macam, ya, ngomongin soal apa lah yang sepele-sepele gitu, yang nggak penting. Tadi ya, tempenya kurang anu ya, lebih enak yang tian, jadi lebih kok kayak nggak bersyukur gitu ya. ya, Jadi bagian yang nggak apa-apa lah, itu bagian dari apa ya, ciri keberadaan ya. Pemahaman kami baru sampai situ gitu ya, belum ya, belum ya, sampai ya. level yang lebih lagi. Sekali lagi monggo, kalau ada yang mau sharing, ada persoalan yang mau dibahas, monggo silahkan, terbuka. Masih ada waktu kurang lebih 13 menitan lebih kalau kita mau bahas lagi. Balik lagi ke soal tadi, Ya, melakukan adjustment sehingga ya. menjadi wisdom policy itu kan setiap orang memang ternyata menjadi penting, harus punya bacaan yang banyak, literasi yang Ya, cukup, betul. sehingga nggak ada apa ya, stagnansi obrolan gitu ya. Kan Ya, kalau orang yang punya kegiatan Nyun Sewu, bukan merendahkan orang yang di kampung gitu ya, tapi ya. kegiatan dari pagi sampai sore itu ketakar gitu dia. Paginya anu, siangnya apa, sorenya apa, balik malam itu Hmm. it goes all the time gitu kan. Tiap hari Ya, begitu aja dengan pola yang sama. Sementara kalau kita lihat bacaan mungkin koran sudah nggak kepake di kita gitu. Apalagi kalau dia tidak mau ikut sosmed gitu ya. Terus di ya, rumah nggak nonton TV juga. Jadi ya, udah makin makin ini udah makin, dan orangnya nggak suka mingle, nggak suka gaul, udah ya, makin parah itu. Jadi ya, rasanya Al-Quran bisa melakukan perbaikan secara apa namanya, secara individu gitu ya. Dia tinggal baca terjemahnya, dia baca. Nah dari situ berharap bahwa Allah SWT memberikan tambahan literasi, tambahan pemahaman ya. kepada kita. Begitu aja bisa nggak, Set? Bisa. Karena Al-Quran itu akan semakin kita baca, semakin ada pemahaman baru. Oke. Walaupun kita misalkan tadi kan Al-Quran itu yang siapa yang baca jadi ini kan, yang baca ahli nuklir jadinya beda lagi sama yang baca adalah ibu-ibu rumah tangga. Yang Ya, baca ini jadi beda semuanya. Kenapa? Karena ini hal termasuk ini tadi. Dan kalau kita baca itu terus dengan baca Quran, yang misalkan kita hanya baca Quran saja lah misalkan gitu ya, itu pun akan banyak insight dan yang ini kita, oh ternyata begini ya. Itu kan ayat banyak, kadang-kadang kok pas bacaan ayat ini kok dapat banget ya, hmm. Oh relate tiba-tiba banget. apa meler Blebis gitu ya, milih ya, tiba-tiba blebis iya, padahal milih. nggak ngerti ini apa Iya, maksudnya gitu. terus ternyata tadi karena Al-Quran ada rima, ada segala macam yang juga ini nanti juga ternyata memang Allah bukakan, getarkan di situ. Itu kan sesuatu yang sangat Ya, ini. Nah, ya, ini ya, yang menurut saya seringkali jadi kitanya memang tadi bahwa bertumbuh itu sesuatu yang memang alami dan manusiawi gitu loh. Jadi kita semua pasti bertumbuh. Mau tidak mau, mau tidak mau kita bertumbuh. Pertanyaannya adalah ketika dalam konteks keluarga, nanti ini nggak sih, terkomunikasikan nggak sih?
ini nggak sih, terikot nggak sih, jangan-jangan tadi bertumbuhnya sendiri, akhirnya tadi merasa aku kan udah ideal, kamu nggak ideal, Ya. menuntut orang ideal, padahal misalkan tadi ternyata untuk bertumbuh itu ada area-areanya. Tahsin misalkan, ngundang guru tahsin itu kan perlu budget. Ya. Misalkan gitu. Kalau harus ngundang, kalau misalkan oh ternyata untuk mengarah ke sini perlu ini dan perlu ini, perlu ini, perlu ini. Nah, ini yang ternyata ya harus jadi tadi makanya kemarin saya dibilang, Ustadz kok jadi kayak ngurus perusahaan sih? Kok jadi ribet sih hidup? Kenapa? Kita ini nganggep bahwa keluarga itu cukup dengan apa adanya, kamu memahami aku paham kamu, selesai urusan. Ya. Memahami itu sebuah proses panjang. Nah, apa yang saya lakukan hanya membuat tools-tools aja. Kalau kamu misalkan dirasa, oh saya nggak perlu dengan tools seperti itu, ya nggak ada masalah juga. Ini tuh cuma mempermudah saja. Kalau mau ternyata teman-teman dengan hanya ngobrol selesai, ya monggo. Ini kan sesuatu yang tidak ini juga ya. Ini bukan sesuatu yang baku, yang oh ini harus. Enggak. Makanya tapi saya bilang tadi, kami tidak menggunakan tools khusus, misalkan hanya tulisan coret-coret itu untuk mempermudah saja. Teman-teman mau yang lain, oh silahkan bebas, ini tuh terbuka bebas sekali, modelnya seperti apa, gayanya seperti apa, monggo. Tapi tadi lo pendekatan ini mudah lo mungkin bagi teman-teman untuk memulai. Jangan sampai tadi kok ada campaan, apa namanya, sepi dalam keramaian. Nah itu kan jadi masalah nanti gitu. Apalagi tambah nanti ini kami nggak bisa memahamin anak kami. Loh, kalian berdua aja belum paham, tambah lagi anak lagi, ada parameter ketiga, jadi Jadi menarik nih, karena saya narik satu kesimpulan, berusaha untuk cari benang merahnya. Ini poinnya ada di mana sih? Ternyata ada di ilmu, Ustaz. Itu mungkin sebabnya Rasulullah SAW menyatakan bahwa utlubu ilma faridun ala kulli minal muslimin wal muslimat. Bahkan dia menjadi nggak ada sunnah muslim fi. juga kan? Hah? Nggak ada muslimatnya juga sebenarnya. Muslimin doang. Kalau di Al-Baihaqi ada, Ustaz. Oh iya betul. Ada dua hadis yang Dua berkaitan hadis itu. yang berbeda. Iya, ada dua hadis yang berbeda. Ya. Yang satu kulli muslim, yang satu minal muslimin wal muslimat. Ya. Jadi kalau di dalam surat 17 ayat 36 itu Allah SWT menyatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana mas'ul. Itu kan jadi bagian yang ya mau nggak mau harus. Bahkan kalau dalam hadis yang masyhur kan udlubu ilma minal mahdi ilal lahdi, tapi penerapannya kadang-kadang kita tahu hadisnya, tapi kemudian keluarga itu nggak mau belajar. Jadi bagus orang dulu itu langganan kuncung, langganan bobo, langganan kawanku, ada Epo, ada apa, Enid Bilton, ada tiga sekawan apa 5 sekawan tuh, lupa saya. 5 sekawan ya. 5 sekawan, terus Agatha Christie, Sidney Sheldon, itu bagian yang kemudian misteri pola pikir seseorang dengan role play yang dihadirkan oleh begitu banyak kisah itu membuat kita menjadi memainkan peran itu dengan mengambil istilahnya ngambil ilmunya dari pengalaman semu. Dalam kasus ini kalau saya akan lakukan ini, kalau ini kan seperti itu, gitu Nah, kok dari iya, betul Zat. Tapi itu dulu Zat, ketika bacaannya sama. Hari ini yang ditonton beda, bacaannya beda. Nonton sendiri ini kan, variabelnya makin lebar. Variabelnya makin lebar karena hari ini misalkan saya melihatnya podcastnya, misalkan saya lihatnya podcastnya A, istri lihatnya podcastnya B. Ya. Ini dalam sesuai dengan minatnya masing-masing. Minatnya masing-masing. Nah, otomatis akhirnya kan ke bawah, ke sana, satunya ke sana. Ya kan? Kalau dulu tadi saya bilang karena informasinya nggak banyak, informasi dulu nggak banyak dan terlokalisir gitu. Hari ini dengan banyak, belum lagi anaknya yang ditonton itu beda lagi. Ya, anime, manga, terus kemudian unboxing toys gitu-gitu, yang gitu yang nggak tahu dah gitu, saya bilang gitu ya. Nah, akhirnya apa? Dia pengen ngomong ke sana dan ini tidak terjembatani. Nah, ini yang jadi sesuatu. Betul memang sama kalau Ustaz tadi. Nah, hari ini kalau dibilang, kalau gitu komunikasi itu di mana?
Komunikasi itu kalau versinya Sariwangi dulu, mari bicara. Hmm. Mari Ya, bicara. ya. Mari Jadi bicara. mari bicara. Mari bicara itu akhirnya apa? Ada kesepakatan tentang waktu. Apa sih kalaupun ini kita ada kesepakatan, oh habis subuh ya, misalkan. Ini dari di situ mulai nanti ada ininya. Sebentar, Ustaz. Oke, Dari situ kemudian baru bisa menetapkan norma-norma yang berlaku di keluarga gitu. betul. Oke. Ah, seru nih. Dokter Eka nih. Monggo, Dok. Silakan, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kalau warahmatullahi wabarakatuh. Afwan nih nanya ya, itu jam mepet. iya, Tadi iya, karena kepikiran iya, dari statementnya Ustadz Ruli. Kalau saya mau nanya, iya, ini terkait misalnya orang terdekat kita, misalnya iya, adik atau kerabat dekat gitu ya. iya, Kita tahu suami istrinya tuh sebenarnya yang namanya manusia ya udah iya, Ustadz Ruli iya, punya kelebihan, punya positif, iya, sisi positif betul. masing-masing. Tapi mereka belum ketemu gitu. Jadi kayak Iya, setiap kita ketemu istrinya ngeluh tentang suaminya, iya, setiap kita ketemu suaminya ngejelekin istrinya gitu. Tapi iya, saya sendiri punya gitu ya sahabat dekat yang iya, istrinya tuh justru yang sering ngajak saya ngaji gitu. iya, Suaminya tuh justru yang terlihat maksudnya masih bertanggung jawab lah sama istrinya, Hmm, istri hmm, kita ya. hmm. Nah tapi mereka tuh belum ketemu gitu. Iya, Terus ada Tersingsal ya, Mas. saudara Tersingsal. tuh iya gitu. Nah jadi istrinya udah ngajakin suaminya ngaji, suaminya kayak nggak bisa begini-begini gitu. Nah suaminya iya, mungkin pengennya ditemenin nonton yang dia suka, tapi istrinya kayak ngapain sih nonton kayak gitu, nggak iya, ada ibadahnya gitu. Nah itu iya, gimana udah cara iya, iya, masuknya menengahi mereka gitu biar sebenarnya insya Allah bisa kok gitu, baik iya, gitu. iya, iya. Oke. Siapin waktunya nanti Desember suruh ikut workshop tadi. Nah, nah, jadi salah satunya begini Zat, ya. Dokter Eka juga mohon maaf. Jadi ini kenapa? Karena memang tidak jelas kepemilikannya juga. Kalau tadi kejelasan kepemilikan masalahnya nggak jelas. Sebenarnya yang bermasalah itu siapa sih? Hmm. Ya kan? Nah ini kenapa? Karena tadi sebenarnya juga kalau kita nanti diurut lagi ke belakang ke depan ya, antara kekuatan dan kelemahan itu belum menjadi sesuatu yang memang akhirnya, oh ini loh yang kita bisa kolaborasikan. Semua hanya dalam taraf persepsi. Akhirnya tadi jadi terjadi FGD, forum gibah discussion, ya kan? Forum gibah discussion. Bojoku tuh gini, anunya begininya Ya, begini, ya. begini. Nah, Harusnya kan. persepsi. Nah, persepsi ini nggak clear kalau nggak diketemuin. Saya bilang itu nggak diketemuin nggak akan clear. Kalau hanya dalam taraf persepsi, membangun persepsi terus, akhirnya apa ya tadi? Terjadinya anxiety, terjadinya kecemasan. Nanti kalau saya begini tuh begini loh, nanti begini loh. Kok ini yang terjadi? Nah, makanya tadi bagaimana memulainya? Hari ini ya tadi, kalau saya selalu ini kepada teman-teman, ini masalah sopo sih sebenarnya. Kenapa? Kalau kita sudah tidak bisa menyatakan ini masalahnya siapa, ini akan jadi sesuatu yang sangat susah gitu. Kenapa? Karena apalagi tadi suami merasa aku udah belajar kok, istri merasa belajar itu nggak gitu. Ya tadi akhirnya apa? Oh ternyata ada dua parameter yang berbeda. Nah ini nanti inilah yang sering kali saya bilang tadi jangan sampai akhirnya kita itu ngomong yang tadi ideal itu adalah nuntut ke sebelah. Ya. Kamu harus begini loh kalau bisa dikatakan ideal. Di ideal versi Sopo. Akhirnya kan gitu kan. Karena ternyata, dan ini yang sering kemarin saya juga dapat ini nih, salah satu ada bapak-bapak itu bilang ke saya, istri saya setelah ngaji itu saat istirahat itu saya malah jadi lebih bingung deh sama dia. Kenapa Pak? Saya bilang gitu kan. Jadinya begini-begini. Terus ketika saya penjelasan, ngejelasin lebih lebih terbuka gini-gini, begitu Ustaz kata istrinya. Harusnya kan begini. Iya Bu, tapi ada pendapat yang begini. Jadi kalau ini tuh, nah akhirnya apa tadi saya bilang, oh masih di titik ini, yang sini sudah begini. Nah hal-hal kayak gini tuh perlu diinikan dulu nih, saya bilang gitu, perlu kita padahin bareng. Tapi dalam konteks ini memang tadi pertanyaannya berdua mau berproses apa enggak? Kalau nggak mau ya ilal yaumil akhir kurang 3 hari, saya bilang nggak akan beres. Jangan-jangan itu aja belum sepakat, masih oh kiamat kurang 3 hari ya, itu jangan nggak sepakat, nanti udah nggak sepakat repot lagi nantinya gitu kan. Baru dari Ya. Selasa tuh ternyata Jumatnya udah kiamat gitu kan. Gitu ininya ya sederhananya gitu. Jadi kalau memang nanti bagaimana memulainya? Nah, pertanyaannya adalah
temukan ini common enemy-nya. Common enemy-nya. Jadi ada satu nanti akhirnya oh ini musuh bersama nih. Dari musuh bersama itu kita bisa nanti narik ke sini Ya, dulu, narik ke ya, sini dulu. ya. Jadi begitu tadi. Sesuai dengan keterbatasan dan kepiawaian masing-masing Betul, pihak. betul, betul. Keren, keren, keren. Oke. Ini sangat sustainable dan Masya Allah, Masya Allah. Nggak kebayang kan sekolah ayah bunda ngomongnya sampai ke sini-sini gitu kan. Ini tuh apa? Justru saya pengen lihat kanvasnya, Zat. Jadi Oh iya, iya. Nanti saya kirim di apa istilahnya? Saya cuman kepengen ngelihat pecahan. Itu tadi yang saya bilang. Ini mind mapnya spektrumnya luas banget ini sampai merepet kemana-mana gitu. Tapi itu jadi akar masalahnya. Tapi itu tadi, pokoknya harus berilmu. Suami istri Iya, harus ngaji, nggak bisa iya, enggak. Jadi kalau iya, nggak ngaji, apa bahasa kasar saya mungkin BMIPL, biar mampus itu problem lo gitu ya. iya, iya, Kalau iya, kalau iya, nggak mau ngaji gitu, iya, iya, itu iya, agak parah-parah gitu. Jadi kalau mau iya, iya, dibenerin ya kembali kepada bagaimana Al-Quran dan Sunnah membimbing kita kepada iya, bagian yang insya Allah membawa kita kepada kebenaran. Karena kalau dari awal saja Allah sudah bilang dzalikal kitabul la raiba fi, terus belum ditambah lagi dengan validasi hudal lil dalil muttaqin, mutakin. jelas sudah. Jadi udah kalau sudah begitu ya mau nggak mau setiap keluarga memang harus punya pemahaman tentang Al-Quran Ya, setidaknya gitu. ya, Insya Allah luar biasa. Sebenarnya Amin. Ustadz Ruli ya, ya, Afwan lagi. ya, Kalau pada beberapa pasangan gitu ya yang ya, kami tahu gitu, kayaknya hmm, masalah itu udah akumulatif gitu. Ini ya, masalah, itu masalah, anak masalah. Nah, ya, kadang mereka mau sih sesekali diajak ngaji gitu. ya, Tapi tuh kayak bingung tuh mau ngebenerinnya, mau ngebenerin dari yang mana gitu. Kayak ya, ikut kajian sunnah, ikut kajian parenting, ikut kajian ini gitu. Akhirnya lama-lama jadi kayak, aduh kok makin banyak yang dipelajarin, udah deh kayaknya nggak usah aja gitu. ya, Nah, ya, itu gimana ngajaknya atau supaya bisa ada minimal ada satu lah yang solve gitu. ya, ya, ya. Jadi hari ini kadang-kadang gini juga, yang sering terjadi saya bilang, yang saya selalu ngomong sama Ustaz Dodi, jangan nanya solusinya, karena solusi itu dari dalam, bukan dari luar. Ya, Karena parameternya beda. Ustadz itu akan ngomong sesuai dengan parameter yang ditanyakan. pemahamannya. Ya, Ya, variabelnya makanya luar ya. biasa. Padahal tadi misalkan Ustadz anak saya itu apa namanya candu gadget. Gimana cara menyelesaikannya? Ya kan itu tuh kalau dalam di dokter dokter Eka kan langsung anamnesa dulu. Oh ini anak umur berapa, ininya gimana, di rumah sama siapa, gimana gimana gimana. Itu tuh gimananya banyak banget kan. Ketika itu ditanyakan di majelis kan nggak mungkin juga kan. Paling akhirnya garis besar. Nah, ternyata nggak ini nih, nggak bisa nih. Udahlah aku pindah geser ke kajian sono lagi. Ustaz, gimana cara agar suami saya bisa ini? Wiridnya apa lagi? Kok jadi ke wiridnya gitu kan? Harus saya doanya apa? Ya tidak yang bab doa ini kan gitu kan. Nah, ini yang sering kali terjadi. Jadi orang itu langsung pengen pada selesai masalah. Padahal harus diurai dulu. Makanya tadi saya bilang, kalau saya itu suka gali dulu, gali dulu, gali, 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 gali. Malah ternyata masalahnya di sini. Nah, ini kadang perlu pihak ketiga. Kalau memang itu adalah sesuatu dibutuhkan. Kalau enggak pun nggak ada masalah. Kalau misalkan, tetapi ada kemauan dari berdua untuk terus membicarakan. Berarti apa? Ada rasa aman kalau berbicara. Nggak ada negative speech. Misalkan dari awal-awal udah, halah kamu memang begitu. Hmm. Baru ngomong, udah langsung halah yang Ya, keluar. ya. Nah, ini kan nah berarti apa? Komunikasi itu ada waktunya, ada tempatnya, ada bagaimana. Oh, kalau kayak gini, oh nggak mungkin nih, nadanya udah tinggi nih, mendingan nggak usah diteruskan. Misalkan kayak gini-gini. Jadi ini memang akhirnya tadi dok sangat sangat dinamis dan sangat makanya kalau Ustaz Dodi bilang, lah ini nanti ketemunya di mana? Karena ternyata Pak keluarga Ustaz Dodi, keluarga saya, keluarganya Teh Dina, Teh siapa segala macam ini keluarganya apa namanya admin keluarganya Dokter Eka, semua akhirnya punya ini yang berbeda. Nah, akhirnya tadi keluarga itu bukan to be nice, tapi to be kind. Hari ini tuh kita kadang-kadang jadi to be nice aja, biar di depan kelihatan orang nice. Ya. Tapi bukan to be kind. Kenapa? Bukan akhirnya berkumpullah kebaikan, tapi cuma hanya sekedar kalau nice itu kan citra-citra saja. Gitu. Nah ini yang menurut saya menjadi penting banget kalau kita memulai. Jadi kalau akhirnya memulai dari mana ngaji itu saya bilang ngaji itu pun kan kita juga harus
jelas dulu ya bab niatnya. Makanya kajian bab niat itu Masya Allah nggak ada selesainya walaupun dibahas sekian puluh kali pun, karena tapi memperbaiki niat. Dan yang paling sering gampang berubah itu kan niat. Nih kita baru datang niatnya udah bisa ganti 3 kali. Ya. Gitu. Jadi saya seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Jadi saya dapat poinnya malam hari ini ya, setiap keluarga harus berilmu dan ilmunya harus dari Quran. Pelengkapnya hadis, istilahnya kalau Al-Quran itu juklaknya, juknisnya ada di hadis. Sehingga tidak bisa mengesampingkan dua hal itu, karena memang otak kita ini sependek pemahaman saya, yang nutrisi paling baik dari luar itu ya cuma Al-Quran dan Sunnah, sehingga dia ngeblend di satu constraint tentang kehidupan. Tidak hanya bicara tentang masa lalu dan masa depan, tetapi bicara tentang bagaimana kita memunculkan egosentris dengan altruisnya, dengan egoisnya, dengan pola yang saya nggak sabar ikut workshopnya nih, Ustaz. Jadi kepengen ngebentuk keluarga dengan pola yang sangat luar biasa. Insya Allah sepertinya ini nggak bisa selesai di kuartal pertama nih sepertinya, tapi insya Allah di kesempatan yang berikutnya kita akan coba lebih mereteli lagi gitu. Kalau bicara tentang tadi, kanvasnya bicara tentang variabelnya terlalu banyak dan bukan template, tetapi satu hal yang kita paham bahwa knowledge is a must. Nggak bisa enggak. Itu bagian yang harus kita sama-sama sadari. Syukran jazakumullahu khair, Ustaz. Barakallahu fiik. Salam untuk keluarga. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin malam ini jadi inspirasi buat banyak orang, jadi manfaat buat banyak orang. Dan jangan lupa di atas saya ada ujung 009 untuk sekolah ayah bunda, sehingga lebih spesifik. Dan mudah-mudahan apa yang Allah SWT hadirkan dalam kesempatan kita malam hari ini memperbaiki lebih banyak keluarga di Indonesia ini, sehingga kita bisa menjadi majelis dalam arti yang sebenarnya. Kita duduk, kita sama-sama menjadi keluarga yang duduk dalam tanda kutip, artinya duduk itu sudah mapan. Bukan hanya sekedar punya kedudukan, tapi kita majelis ini adalah kedudukan kita di Indonesia ini jelas, karena kita menjadi sokok gurunya bangsa kita. Bermimpi besarnya seperti itu. Mudah-mudahan lebih banyak lagi keluarga yang kita bisa ajak ke sekolah yang bunda ini, sehingga dari sekarang mesti ancang-ancang nih siapa yang ngambil early bird-nya gitu ya, untuk acara Desember. Tanggalnya aja belum tahu bakal kayak apa gitu ya, tapi saya ini banget antusias banget ya, mudah-mudahan bisa. Setelahnya saya kirim ke Ustaz, ini baru saya ini. Siap. Jadi hari Rabu kita bisa ketemu ya? Insya Allah. Baik. Petung Kriyono siap diolah nanti. Bisa. Nggih, insya Allah. Baik. Sama-sama kita tutup dengan kafarat majelis. Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum wassalamualaikum. Kalau ada yang benar pasti datang dari Allah tabaraka wa taala. Kalau ada yang keliru pasti dari kami berdua. Kalau ada yang salah pasti dari setan. Jadi maafkan kami, salahkan setan, gampangnya gitu. Hadallahu ayyakum ajma'in. Aku qauli hadza astaghfirullah wa lakum. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Billahi bisabil haq. Be the best, do the best, Allah will take care of the rest. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل
واجعله لنا حجة يا